Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah putri Raden Mas Sosroningrat, Bupati Jepara. Meski seorang bangsawan, Kartini sama sekali tak memperdulikan kebangsawanannya. Ia menganggap semua orang sederajat dan bersaudara. Bagi saya, hanya ada dua macam bangsawan, bangsawan jiwa dan bangsawan budi. Dalam pikiran saya, tidak ada yang lebih bodoh daripada melihat orang yang membanggakan apa yang disebut keturunan bangsawan. Usia Kartini tidak panjang, hanya 25 tahun. Beliau dilahirkan di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Meski begitu, ia telah menggunakan kehidupnya secara bermakna, memerdekakan bangsanya dari jiwa yang tak memuliakan HAM, menumbuhkan bangsawan jiwa dan bangsawan budi. Beliau adalah tokoh emansipasi wanita pertama di Indonesia yang memajukan kaumnya, di mana kaum wanita pada waktu itu dianggap rendah dan tidak diizinkan untuk bersekolah. Hanya kaum laki-laki saja yang bersekolah pada waktu itu. Sebagai pendekar HAM, hak asasi manusia, senjata Kartini adalah pena. Maka, kata beliau, rampaslah harta benda saya, asal jangan pena saya. Dengan senjata pena itulah, ia menuliskan surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda. Ia tuliskan gugatan, pemikiran dan tindakannya atas lingkungan sosial di sekitarnya yang tidak menghargai dan memuliakan HAM, terutama hak asasi manusia kaum perempuan. Sahabat pena Kartini yang paling dikenal adalah Mr. J. Abendanon. Dan beliau juga bersahabat dengan Dr. G.K. Anton, seorang guru besar ilmu kenegaraan di Jena, Jerman. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat beliau. Bagaimana mungkin seorang Kartini yang tak tamat ELS, European Legier School, yang dipingit di dalam rumah, mampu bersahabat dan berdiskusi dengan orang hebat itu? Jawabannya, karena Kartini punya jiwa merdeka dan semangat baja. Betapa tidak, selepas umur 12 tahun, ia dipingit, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sekolah. Namun, hal itu tidak membuatnya patah semangat. Ia justru sangat giat membaca dan belajar sendiri di rumah. Pertama-tama belajar memperdalam bahasa Belanda. Karena ketika itu bahasa Belanda adalah jendela untuk melihat dunia. Dengan bekal penguasaan bahasa Belanda itulah berbagai koran, majalah, dan buku-buku pencerah jiwa dilahapnya. Ia sedemikian rajin membaca dengan penuh perhatian surat kabar The Locomotive asuhan Peter Broshoff dan majalah wanita The Hollandsche Lil adalah makanan kesehariannya. Bahkan ia menulis juga untuk majalah itu. Tidak hanya itu, selagi masih sangat muda, ia telah membaca buku-buku pengasah jiwa manusiawi, antara lain buku Max Havelaar karya Multatuli, The Steel Click karya Louis Couperus, buku-buku karya Van Eyden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt, roman feminis karya Nyonya Gukup de Jong van Beek, dan roman anti perang Die Waffenleider karya Werther von Stunner. Jadilah, meski bukan seorang yang bersekolah tinggi, Kartini mampu secara cerdas mencerna kenyataan hidup yang dihadapinya. Ia sanggup mengungkapkan pengalaman dan pemikirannya dalam tulisan yang mendalam. Tulisan yang menginspirasi banyak orang di berbagai belahan dunia, dulu maupun sekarang ini, untuk menghidupkan budaya HAM. Surat Kartini itu dijadikan satu buku dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ibu Kartini adalah tokoh emansipasi wanita yang memajukan kaum wanita. Pada tanggal 17 September tahun 1904, beliau meninggal dunia dalam usia 25 tahun setelah melahirkan seorang anak. Kini Ibu Kartini telah tiada, namun jasa-jasanya untuk memajukan kaum wanita tidak bisa kita lupakan begitu saja. Patah tumbuh hilang berganti. Selamat jalan Ibu Kartini.
Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah putri Raden